urgensinya seperti apa untuk restrukturisasi ini diperpanjang OJK? Menurut saya sangat urgent ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin yang baru minta restru itu kebanyakan UMKM. Karena mereka itu biasanya kecenderungannya yang langsung kena tidak punya dana cadangan. Tapi perusahaan rata-rata itu mereka punya cadangan itu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau 6 bulan ini jatuhnya di bulan Oktober nih. Ya jadi sekarang nih. Nah Oktober ini kemungkinan ada beberapa perusahaan ya yang bisa bertahan, ada yang sudah mulai batuk-batuk. Nah, ada gelombang kedua restrukturisasi. Betul. Maksud Okay. saya ada gelombang kedua restrukturisasi yang bakal justru di era perusahaan-perusahaan besar yang tidak bisa bertahan. Jadi menurut saya memang sangat urgent untuk diperpanjang. Kenapa? Karena bulan April itu kan tinggal beberapa bulan ke depan kan. Jadi kalau jatuh tempo, kemungkinan mereka belum bisa bayar, akibatnya jadi NPL. Nah kalau jadi NPL, banknya yang langsung kena kan. Nah biasanya ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penempatan dana dia. Jadi ada bahaya menurut saya. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat bijaksana kalau diperpanjang sampai 2022 dan menurut saya untuk perusahaan-perusahaan yang besarnya juga akan mulai dan yang kecil-kecil belum tentu bisa bayar juga. Pasti mereka akan memperpanjang restrukturisasi. Jadi nanti akan ada perpanjangan kira-kira di bulan Maret ya. Karena mereka kan dibolehkannya kan setahun. Nah berarti nanti jatuh tempo dan ini akan diperpanjang lagi gitu. Jadi jumlahnya mungkin menurut saya tetap akan 800 ditambah. Perkiraan pemerintah itu sekitar 1,2 triliun untuk itu. Saya rasa bisa lebih sih kalau kondisi ekonomi kita makanya ini tadi ada hubungannya dengan COVID ini gitu ya. Ya, kalau Pevindo kita mengatakan ini kan perbankan masih belum lepas dari bahaya ancaman krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Betul. Jadi gini, ancamannya adalah begini, kalau mereka itu belum bisa berusaha sesuai dengan seperti sebelum ketika COVID, berarti kan pendapatan mereka kan turun. Kalau pendapatan turun kan otomatis mereka belum punya kemampuan untuk mengangsur begitu. Sehingga ini akhirnya diperpanjang lagi. Nah, untuk kredit baru kalau kita lihat memang Bank BUMN kelihatannya kan agresif ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya sebagian besar itu adalah mengambil alih atau mereka menambah kredit gitu, tapi terhadap ekonominya kan belum. Kenapa? Permintaan belum ada. Kalau permintaan belum ada, tentu saja kredit itu nggak akan berdampak pada ekonomi gitu. Jadi menurut saya jangan dipaksakan ya. Nah oleh karena itu menurut saya mungkin pemerintah concern saja pada demand side. Jadi bagaimana dana BLT dan lain-lain ini tepat sasaran dan waktunya jangan lama-lama. Yang kedua belanja negara nih. Kalau kita lihat kan belanja negara sampai dengan September baru 40%. Padahal tinggal 3 bulan lagi kan. Nah ini yang ditakutkan pada akhirnya ekonomi itu tidak tumbuh. Bahkan diperkirakan hanya 0% sampai akhir tahun. Karena ada keterlambatan dalam belanja pemerintah. Dalam kondisi begini pemerintah lah yang harus belanja. Nggak mungkin swasta dan juga tidak mungkin masyarakat dipaksakan untuk belanja gitu. Karena kita lihat di LPS data menunjukkan ya. Untuk yang punya uang 500 juta sampai 2M itu kecenderungannya naiknya juga signifikan. Kenapa? Ternyata kalau ditanya dia bilang saya harus menyiapkan dulu untuk hidup 6 bulan ke depan karena saya belum tahu apakah ke depan ini sudah bisa lebih cepat kan gitu. Nah orang yang kaya yang di atas 5M itu juga kalau menunjukkan signifikan peningkatannya. Kenapa? Karena kalau ditanya lagi dia bilang saya kan sekarang nggak bisa belanja apa-apa sehingga saya ya hanya memenuhi kebutuhan primer saya gitu. Jadi ini ada kecenderungan masyarakatnya tidak belanja gitu ya. Nah pemerintahnya belanjanya belum penuh dan investasi apalagi gitu. Nah jadi di sini mungkin menurut saya APBN dan APBD ini harus menjadi motor penggerak utama sih.